mata kuliah Unit Operasi 2 Mekanika Fluida kepada Prof. Dr. Ing Insinyur Suherman STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Unit Operasi 2. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas yang berjudul analisis kavitasi pada pompa sentrifugal dengan simulasi Skylab. Izin memperkenalkan diri, Prof. Perkenalkan, nama saya Mira Herunisa dengan NIM 210-301-231-401-89 sebagai salah satu mahasiswa unit operasi 2 Mekanika Fluida kelas A. Di sini ada latar belakang. Yang pertama, pada pompa sentrifugal itu merupakan peralatan utama pada sistem transportasi fluida di berbagai industri seperti kimia, petrokimia, energi, hingga penyediaan air. Karena kemampuannya memompa fluida dalam jumlah besar secara kontinu dengan tekanan stabil. Namun, pompa ini sering menghadapi masalah kavitasi, yaitu terbentuknya gelembung uap akibat tekanan fluida turun di bawah tekanan uap jenuh. Gelembung tersebut dapat pecah secara tiba-tiba atau implosi di dalam pompa sehingga menimbulkan erosi pada impeller, getaran, penurunan efisiensi, hingga kerusakan permanen pada pompa. Untuk itu, analisis kavitasi menjadi penting karena fenomena ini dapat menurunkan kinerja pompa sekaligus meningkatkan biaya perawatan. Seiring berkembangnya teknologi, analisis kavitasi tidak hanya dilakukan melalui perhitungan manual seperti perbandingan nilai net positive suction head atau NPSHA dan NPSHR, tetapi juga dengan simulasi berbasis perangkat lunak. Salah satunya adalah Skylab. Perangkat lunak open source yang dapat melakukan komputasi numerik dan visualisasi data sehingga membantu memodelkan serta memprediksi kondisi operasi pompa yang aman. Berdasarkan hal tersebut, makalah ini membahas analisis kavitasi pada pompa sentrifugal dengan simulasi Skylab untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai fenomena kavitasi serta strategi pencegahannya dalam operasi pompa industri. Selanjutnya, tujuan percobaannya yaitu tujuan penyusunan makalah ini adalah 1. Menjelaskan definisi, mekanisme, dan dampak kavitasi pada pompa sentrifugal. Yang kedua adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kavitasi. Yang ketiga adalah untuk menunjukkan metode perhitungan MPSH dan sebagai dasar analisis kavitasi. Yang keempat adalah untuk mengimplementasikan perangkat lunak Skylab dalam simulasi kavitasi untuk mendukung analisis teoritis. Manfaat dari percobaannya ini ada 4, yaitu memahami fenomena kavitasi pada pompa sentrifugal. Selanjutnya ada menjadi acuan analisis kavitasi dengan metode NPSH. Dan selanjutnya untuk menunjukkan penerapan Skylab dalam teknik kimia. Selanjutnya yang terakhir adalah menjadi referensi pencegahan kavitasi serta kinerja pompa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah ini yang pertama itu apa yang dimaksud dengan kavitasi pada pompa sentrifugal dan bagaimana mekanisme terjadi. Yang kedua ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kavitasi pada pompa sentrifugal. Yang ketiga adalah bagaimana metode analisis kavitasi melalui pendekatan MPSH. Lalu bagaimana simulasi menggunakan perangkat lunak Skylab dapat membantu dalam menganalisis kavitasi pada pompa sentrifugal. Selanjutnya di sini ada gambar pompa sentrifugal. Jadi pompa sentrifugal itu merupakan jenis pompa dinamis yang paling banyak digunakan di industri modern karena prinsip kerjanya sederhana, yakni memanfaatkan impeller berputar untuk memberikan kinerja kinetik pada fluida yang kemudian diubah menjadi energi tekanan di dalam casing, sehingga mampu mengalirkan fluida dalam jumlah besar. Keunggulannya itu meliputi DC-nya rendah, terus biaya pemeliharaannya rendah, serta kemampuan distribusi kontinu, sehingga banyak digunakan pada sistem air bersih, industri kimia, pembangkit listrik, dan sektor minyak dan gas. Namun, pompa sentrifugal ini tetap memiliki kelemahan berupa kerentanannya terhadap kavitasi, lalu dia juga mudah erosi, terus serta keausan komponen apabila tidak dioperasikan sesuai dengan kondisi desain. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan kavitasi. Jadi kavitasi itu adalah fenomena terbentuknya gelembung uap
akibat tekanan fluida turun di bawah tekanan uap jenuh, yang kemudian pecah di daerah bertekanan lebih tinggi dan menimbulkan gelombang kejut mikro sehingga merusak permukaan logam pompa, terutama itu impeller. Gejala kavitasi ini ditandai dengan suara bising, getaran, dan penurunan performa pompa yang jika dibiarkan dapat menyebabkan kerusakan permanen hingga impeller terkikis atau hancur. Selanjutnya, kavitasi itu, dipengaruhi oleh yang pertama ada tekanan atmosfer, lalu ada debit aliran, selanjutnya ada tekanan uap jenuh fluida. Selanjutnya adalah konsep Net Positive Suction Head atau NPSH, yaitu digunakan untuk menilai resiko kavitasi pada pompa, sehingga NPSHA menunjukkan tekanan yang tersedia di sisi masuk pompa dan NPSHR sebagai kebutuhan minimum agar fluida tidak menguap prematur. Pompa dapat beroperasi aman jika NPSHA lebih besar daripada NPSHR, sedangkan kavitasi itu terjadi jika sebaliknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak kavitasi pada pompa sentrifugal. Jadi, dampak kavitasi itu serius pada performa dan umur pompa dengan menimbulkan erosi pada impeller akibat pecahnya gelembung uap yang membuat permukaan kasar, efisiensi hidraulik menurun, serta energi terbuang. Fenomena ini juga memicu getaran abnormal yang merusak komponen lain seperti bearing dan seal. Jadi upaya untuk pencegahan kavitasi itu ada 3. Yang pertama itu memperbesar diameter pipa hisap. Yang kedua ada mengendalikan suhu fluida. Yang ketiga yaitu untuk kita mendesain jalur hisap yang baik. Di sini saya tampilkan juga salah satu kavitasi pada pompa sentrifugal yang sudah ditampilkan di layar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Net Positive Suction Head atau NPSH. Jadi dengan digunakan itu NPSH itu digunakan untuk menilai resiko kavitasi pada pompa. Dengan NPSHA menunjukkan tekanan yang tersedia di sisi masuk dan NPSHR sebagai kebutuhan minimum agar fluida tidak mengalami penguapan prematur. Pompa akan bekerja aman jika NPSHA lebih besar dari NPSHR, sedangkan kavitasi terjadi bila sebaliknya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kavitasi itu ada 3. Yang pertama adalah tekanan atmosfernya rendah, yang kedua tekanan aliran berlebih, yang ketiga itu hisap pompa terlalu besar. Jadi itu adalah faktor yang mempengaruhi kavitasi. Selanjutnya dampak kavitasi itu sebenarnya apa sih? Jadi dampak kavitasi itu salah satunya karena dapat memberikan dampak besar terhadap performa, umur teknis, serta keandalan sistem secara keseluruhan. Gelombang uap yang terbentuk dan pecah dengan energi besar tidak hanya merusak komponen utama pompa, tetapi dia juga menurunkan efisiensi, meningkatkan biaya operasional, hingga menimbulkan kerusakan permanen. Dampak-dampak tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama itu penurunan kapasitas dan head pompa, terus getarannya abnormal, terus ada erosi impeller, dan yang terakhir adalah peningkatan biaya operasional. Jadi, untuk mencegah terjadinya kavitasi itu apa sih? Jadi di sini saya akan menjelaskan kalau kavitasi itu merupakan masalah yang dapat menurunkan kinerja pompa sentrifugal sekaligus memperpendek umur operasionalnya, sehingga langkah pencegahan perlu dilakukan sejak tahap perancangan hingga pengoperasian. Dengan desain sistem yang tepat serta pengendalian operasi yang baik, risiko kavitasi dapat diminimalkan dan pompa dapat bekerja lebih efisien serta andal. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkahnya adalah menurunkan tinggi hisap pompa. Selanjutnya yaitu untuk kita perlu memperbesar diameter hisap pipa. Selanjutnya adalah mendesain jalur hisap dengan baik. Selanjutnya adalah mengoperasikan pompa sesuai kapasitas optimal. Yang terakhir adalah mengendalikan suhu fluida. Nah, di sini saya juga menampilkan terjadinya kavitasi pada pompa sentrifugal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan simulasi dengan Skylab. Jadi, analisis kavitasi itu tidak hanya dilakukan secara eksperimen, tetapi juga dapat disimulasikan dengan bantuan perangkat lunak. Salah satu perangkat lunak open source yang dapat digunakan adalah Skylab. Jadi, melalui Skylab ini, kita dapat menghitung nilai NPSHA berdasarkan parameter operasi, kemudian memplot kurva NPSHA terhadap debit, dan membandingkannya dengan kurva NPSHR. Jadi di sini saya sudah mencoba
Lalu didapatkan grafik kurva NPSHA versus NPSHR pada pompa sentrifugal. Selanjutnya saya akan menyimpulkan juga hasil simulasi yang sudah saya lakukan. Jadi simulasi dengan scallop itu menghasilkan kurva hubungan antara debit dengan NPSHA. Hasilnya itu menunjukkan bahwa nilai NPSHA cenderung menurun seiring meningkatnya debit. Pada debit rendah itu, NPSHA relatif tinggi karena kerugiannya gesek kecil. Namun pada debit tinggi, kerugian gesek itu bertambah signifikan sehingga NPHSA turun mendekati nilai NPSHR. Nah, saya juga tampilkan lagi grafiknya. Jadi dari grafik di samping ini terlihat bahwa garis biru NPSHA yang sudah saya tunjukkan di layar ini menurun dengan bertambahnya debit yang garis merah. Maksudnya garis merah putus itu adalah NPSHR yang bersifat konstan. Titik hitam menandai kondisi di mana NPHSA sama dengan NPHSR yang disebut sebagai batas aman operasi pompa. Selanjutnya dilakukan analisis, jadi hasil simulasi itu menunjukkan bahwa peningkatan debit memperbesar kerugian gesek sehingga tekanan di sisi masuk pompa berkurang dan risiko kavitasinya meningkat. Selain itu, pemilihan parameter operasional seperti panjang dan diameter pipa hisap sangat mempengaruhi nilai MPHSA, di mana kerugian gesek yang tinggi akan mempercepat terjadinya kavitasi. Hal ini menggambarkan bahwa perubahan kondisi operasi berpengaruh langsung terhadap performa pompa. Jadi interpretasinya, jadi secara teoritis itu kavitasi terjadi saat tekanan lokal pada sisi masuk lebih rendah daripada tekanan uap jenuh fluida. Hasil simulasi yang menunjukkan penurunan MPHSA pada debit tinggi konsisten dengan penjelasan teori ini. Jadi kesimpulannya makalah yang sudah saya buat yaitu berdasarkan hasil percobaan dan simulasi yang dilakukan menggunakan perangkat lunak scallop dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama itu, MPHSA menurun saat debit meningkat karena kerugian gesek pada pipa hisap bertambah. Yang kedua yaitu kavitasi terjadi jika NPHSA kurang dari MPHSR. Jadi terutama pada debit tinggi ketika pompa tidak lagi aman beroperasi. Selanjutnya kesimpulannya adalah grafik debit versus NPSA menunjukkan batas operasi pompa. Di bawahnya aman, di atasnya resikonya kavitasinya itu meningkat. Yang terakhir, kesimpulan yang bisa saya simpulkan adalah simulasi scallop ini efektif untuk analisis karena mampu menampilkan fenomena kavitasi secara numerik dan visual serta mendukung teori. Mungkin segitu aja presentasi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.